Assalamualaikum. Salam, silakan duduk buat diri. Oh iya, terima kasih. Oke. Bagaimana kabarnya Mbak Dwi dan apa yang bisa saya bantu? Alhamdulillah kabar baik. Kabar saya itu baik, tapi sedikit ada masalah. Sedikit ada masalah. Ya, mungkin bisa ceritakan lebih rinci lagi agar saya paham apa yang maksud. Sebenarnya itu saya merasa iri dengan teman-teman saya yang biasa. Teman-teman saya itu bebas bermain, terus menikmati waktu luang. Nah, sementara saya itu harus kuliah sambil bekerja. Rasanya itu tidak adil. Itu pasti sangat berat ya Mbak Dwi. Dan ketika kamu merasakan pikiran-pikiran itu apa yang kamu rasakan dalam hati? Saya sering berpikir bahwa hidup mereka itu jauh lebih mudah dan menyenangkan. Terus saya merasa mereka itu tidak perlu bekerja, dan itu membuat saya merasa marah dan iri. Oke. Pikiran-pikiran itu sangat wajar ya Mbak Dwi untuk datang kemudian datang mengambil Mbak Dwi karena situasinya seperti itu. Dan Mbak Dwi sudah pernah dengar namanya teknik self talk? Saya pernah dengar, tapi belum cukup paham. Oke, self talk. Self talk ini adalah teknik di mana kita memberikan afirmasi positif, kalimat-kalimat positif kepada diri kita. Jika kita sedang merasakan hal-hal negatif, merasa iri atau sedang frustasi terhadap situasi yang kita alami saat ini seperti itu. Apakah kamu mau mencobanya, Mbak Dwi? Boleh, saya akan mencobanya. Oke. Apa pikiran negatif yang sering muncul ketika kamu berada di ketika frustasi seperti itu? Saya itu berpikir hidup mereka itu jauh lebih mudah daripada hidup saya. Terus saya itu tidak pernah bisa bersenang-senang seperti mereka. Coba kita ganti pikiran-pikiran itu dengan pikiran yang lebih positif. Misalnya ketika kamu sedang merasa frustasi atau merasa iri, coba ganti dengan pikiran-pikiran yang positif seperti setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing, dan itu perjalanannya masing-masing, dan aku sedang memperjuangkan tujuanku, dan aku yakin suatu hari pasti akan tercapai. Itu terdengar bagus, saya bisa mencoba mengatakannya. Oke, mari kita coba katakan tadi. Saya panggil begitu. Setiap orang pasti punya tujuannya masing-masing. Setiap orang pasti memiliki tujuannya masing-masing. Setiap orang pasti memiliki jalan hidupnya masing-masing. Setiap orang pasti memiliki jalannya masing-masing. Dan saya sedang memperjuangkan tujuan saya. Dan saya sedang memperjuangkan tujuan saya. Suatu hari nanti saya yakin itu pasti akan terwujud. Suatu hari nanti saya yakin itu akan terwujud. Coba Mbak Dwi ulang sendiri dan renungkan sambil mengatakan itu pada diri sendiri dengan perlahan, dengan mata terpejam atau mungkin dalam hati sebentar. Coba diulang beberapa kali. Oke, sudah. Bagaimana perasaan Mbak Dwi setelah mengatakan? Perasaan saya sedikit lega. Itu adalah salah satu teknik yang dapat Mbak Dwi coba seperti itu, dan untuk selanjutnya mungkin Mbak Dwi bisa saya sarankan untuk menulis kalimat-kalimat positif seperti itu di catatan-catatan kecil atau mungkin di cermin, catatan cermin itu juga bisa, jadi agar Mbak Dwi mudah untuk melihatnya dan mengingatnya setiap hari. Baik, saya akan mencoba untuk menulis hal-hal baik. Oke, sangat baik sekali Mbak Dwi untuk progresnya, dan untuk selanjutnya ada satu cara lagi Mbak Dwi ketika Mbak Dwi sedang merasa frustasi atau berada di situasi yang tidak menyenangkan. Ada teknik yang namanya meditasi atau teknik pernapasan dalam. Apakah Mbak Dwi pernah mendengarnya atau mencobanya? Saya pernah mendengarnya tapi belum pernah mencoba. Coba kita praktekkan ya. Coba kita praktekkan, siapa tahu nanti akan berguna bagi Mbak Dwi ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Oke Mbak Dwi, silahkan pejamkan mata.
dan mata terlebih dahulu. Coba tarik nafas perlahan-lahan dari hidung, tahan selama 3 detik, lalu hembuskan. Ulangi lagi, tarik nafas dari hidung, tahan selama 3-5 detik, hembuskan ya. Ini terasa menenangkan. Bagus sekali Mbak Dwi, karena ya progres Mbak Dwi cukup bagus dan saya rasa Mbak Dwi cukup rasional untuk menggunakan teknik self-talk ini, karena Mbak Dwi cukup mandiri, cukup rasional dalam berpikir juga, jadi kita pikir untuk menggunakan teknik cukup efektif seperti itu. Oke, senang sekali melihat progres Mbak Dwi seperti itu, dan saya sarankan untuk mencoba teknik ini di rumah ataupun di mana Mbak Dwi inginkan gitu, karena teknik ini kita pikir cukup efektif ya Mbak Dwi untuk kasus dari Mbak Dwi ini. Kemudian mungkin bisa dengan mencatat pikiran-pikiran positif di buku-buku harian atau catatan yang mungkin bisa dilihat dengan baca seperti itu. Apakah Mbak Dwi bersedia untuk mencobanya di rumah? Saya sangat bersedia. Saya akan mencobanya di rumah. Oke, luar biasa Mbak Dwi, terima kasih. Dan apabila ada hal lain yang ingin Mbak Dwi sampaikan atau suatu hari nanti Mbak Dwi kembali untuk curhatan atau menyampaikan keluh kesahnya lagi, saya sangat terbuka untuk Mbak Dwi, dan semangat selalu Mbak Dwi, semangat dan semangat selalu. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Dwi, dan semoga hari ini menyenangkan.